Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Untuk kali ini aku akan memenuhi permintaan dari Mbak atau Mas ini ya, Dian Ardiansah. Begini, Assalamualaikum Gus. Nah, masalah zat yang aku tunggu-tunggu Gus, setiap hari aku tunggu-tunggu. Mana ya yang temanya tentang zat? Tetangga saya yang Kristen bertanya apa arti zat. Kenapa Allah disebut zat? Mohon apa ini? Oh, nggak bisa dibaca. Mohon penjelasannya gitu mungkin ya. Oke, terus satunya lagi. Ini dari Mas Irwan. Mohon pembelajarannya Gus, arti kami dalam Al-Quran. Apakah bentuk jamak Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat-malaikatnya? Atas penjelasannya terima kasih banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalasnya. Oke, begini request tajuk kajian kita antara Mbak atau Mas ini, Dian Ardiansah dan Mas Irwan ini aku jadikan satu aja, yaitu yang satu bertanya tentang zat, yang satu bertanya tentang kami. Adapun untuk request teman-teman lainnya, aku sekali lagi mohon maaf, aku belum bisa penuhi. Memang gimana ya, hari ini pun seharusnya aku menjawab dua permintaan, satunya dari Mas Wahyu tentang nasak mansuk, tapi sepertinya belum juga bisa aku tunaikan karena tadi ada tamu ya. Insya Allah besok Mas Wahyu itu pun semoga tidak ada halangan ya tentang nasak dan mansuk. Kali ini untuk Mas Dian Ardiansah dulu. Dian ini bisa Mas, bisa Mbak ya. Karena ada penyanyi jazz yang terkenal itu siapa? Dian Pramana Putra ternyata laki-laki. Dian Piscesa ternyata perempuan, penyanyi juga ya. Nggak tahu ini. Maaf kalau saya salah, Mbak Dian atau Mas Dian ya. Dan Mas, kalau ini jelas laki-laki ini, Irwansah. Untuk kali ini saya memenuhi request dari dua saudara kita ini dulu ya. Untuk teman-teman yang lain saya mohon maaf, tapi saya baca kok. Dan saya sih maunya memenuhi request itu secepat mungkin. Cuman ya itu tadilah, mood, suasana hati, apakah saya sedang feeling dengan tajuk itu, apakah tidak, itu juga mempengaruhi. Waktu, kesibukan juga mempengaruhi. Seperti tadi ada tamu. Oke, karena begitu aku juga nggak bosen-bosennya, maaf. Belum bisa memenuhi, tapi tetap aku perhatikan. Oke, sekarang berdasarkan pesan saudara-saudara kita tadi yang aku sebutkan ya, maka tajuk kita kali ini berjudul tentang Allah ya, zat ya, dan kami. Ini ya. Minum dulu, kalem-kalem aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Allah, zat dan kami. Kita bicara
Allah dulu, aku kasih pengantar dulu ya. Allah. Siapa sih Allah itu? Coba. Siapa? Ini aku kurung. Siapa Allah itu? Allah itu adalah nama dari, kalau aku kemarin pakai bahasa Al-Quran, Rob kita, ilah kita, ya, itu namanya Allah. Ya, jadi kalau ditanyai, biasanya mereka yang nggak tahu ya, atau orang Islam sendiri yang masih terbiasa pakai kata Tuhan, siapa nama Tuhan Anda sebagai umat Islam, maka jawabnya Allah. Itu sudah kita bahas kemarin di surat Toha dan di surat Yunus juga ada itu, di surat Yunus ya. Jadi gini. Di Quran surat Yunus surat 10 nomor ayatnya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah, ya. Di sini dia Rob, bukan tentang ilah, ya. Sesungguhnya, sebetulnya kalau kita nggak mau repot-repot, sesungguhnya Rob kamu dialah Allah, gitu ya. Karena kalau Tuhan itu kita masih cari terjemahan, Tuhan yang mana dia, yang ilah atau yang Rob? Atau begini, sesungguhnya pengayom kamu dialah Allah, ya. Yang menciptakan langit dan bumi, jadi yang menciptakan, pengayom, pencipta, pengatur, pelindung, ya. Kemarin sudah aku jelaskan tentang Rob. Posisi, ya. Oh ya, oke, mumpung aku ingat. Nama eksistensi itu nggak bisa diterjemahkan, ya. Salah satu untuk mengetahui itu nama eksistensi atau nama posisi itu dari begini. Dia bisa diterjemahkan nggak? Selama dia bisa diterjemahkan, berarti dia nama posisi. Itu general. Tapi nama eksistensi itu nggak bisa diterjemahkan. Contohnya begini, Asmaul Husna, 99 nama itu bisa diterjemahkan. Tapi ketika masuk ke Allah, Allah itu nggak bisa diterjemahkan. Gitu loh. Kalaupun bisa, itu nggak boleh. Nggak boleh. Seperti aku koco, ya, itu nggak boleh diterjemahkan mirror. Nggak boleh. Karena itu nama eksistensi. Seperti begini, Universitas Negeri Malang. Terus kalian terjemahkan Universitas Negeri Sial. Itu enggak boleh, ya. Mumpung aku ingat kemarin kelupaan aku. Jadi untuk salah satu mengetahui ciri dia bisa diterjemahkan atau tidak, biasanya nama eksistensi itu tidak bisa diterjemahkan. Kalaupun bisa diterjemahkan, tidak boleh diterjemahkan. Ya, contohnya surat, katakanlah surat An-Nisa. Itu ya ditulis saja surat An-Nisa, jangan kamu ganti surat cewek, nggak boleh, ya, nggak boleh. Misalkan siapa namanya bapaknya Kanjeng Nabi Yakob, gitu ya, terus dia bilang tersenyum, nggak boleh. Meskipun Ishak itu bisa diterjemahkan tersenyum, nggak boleh, ya. Jadi salah satu ciri nama ekstensi itu tidak boleh diterjemahkan. Salah satu nama posisi itu boleh diterjemahkan. Seperti ilah dan Rob itu posisi, boleh diterjemahkan. Oke, mumpung ingat aku. Oke, sekarang jadi kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, siapa Robmu, siapa ilahmu, jawabnya Allah, ya, di Quran surat Yunus 103. Aku ulangi lagi seperti video yang kemarin, ya. Aku sudah bilang, kalau kita mau mengetahui Allah secara objektif itu tidak mungkin. Tidak mungkin karena kita yang terbatas. Aku ini rasionalis. Tapi bagaimanapun harus diakui rasionalitas itu punya keterbatasan. Dia tidak mungkin akan memahami yang maha tidak terbatas itu, tidak mungkin. Jadi kalau aku mengutip ulangan 2929 itu begini. Bagi kita hanya apa yang dinyatakan oleh Allah saja, gitu. Bayangkan, aku kan juga mengutip Bible. Karena apa? Aku juga tunduk terhadap nabiku. Jangan kau terima semua, jangan kamu tolak semua. Kalau ada kebenaran aku ambil, kalau salah ya aku tolak. Karena Bible itu sudah tercampur antara yang benar dan salah. Gitu. Di Bible itu jelas diomong. Bagi kita hanya apa yang Allah nyatakan. Artinya yang Allah tidak nyatakan jangan kamu omongkan. Itu namanya hipotesis. Hipotesis bisa salah, bisa benar. Iya kalau benar lah, kalau salah.
Maka ketika kita berbicara tentang Allah, berbicara aja sebatas yang Dia informasikan kepada kita. Ya. Dan kalau kamu memaksa ingin mengetahui Gusti Allah agung secara objektif, mending kamu nggak percaya bahwa Allah itu ada. Seperti videoku kemarin. Nggak mungkin. Karena Allah itu tidak masuk ke dalam lintasan sejarah, tidak masuk dalam lintasan waktu. Dia menguasai waktu, bukan dikuasai waktu. Untuk menjelaskan ini kalian harus tahu teori fisika, teori ruang dan waktu ya. Oke. Jadi kita berbicara tentang Rob kita, Allah kita ya. Itu kenapa kok disebut zat itu maksudnya gimana gitu ya. Aku ulangi lagi. Pemahaman bahasa itu memang perlu diketahui secara seksama. Seperti ini. Hamil itu kalau kita kan hamil itu mengandung ya. Kalau di Arabian itu hamil itu membawa. Tuh. Bisa juga kalau orang Jawa bilang gembol ya. Tapi kalau masuk bahasa Indonesia hamil itu ya yang mengandung gitu ya. Terus makar itu sudah aku jelaskan di video yang lalu tentang yang Allah dikatakan penipu itu. Makar itu bukan apa ya? Kalau di umum kita itu makar itu kan menentang kekuasaan yang sah. Kalau bahasa Al-Qur'an makar itu siasah, strategi. Kalau di militer itu teknik dan strategi, beda lagi. Itu ya. Terus apa lagi? Yang beda-beda. Aku lupa, nanti kalau aku ingat aku sampaikan. Begitu saja tentang zat. Ya. Tentang zat. Bagaimana seharusnya kita memahami sebuah diksi tentang zat, gitu ya. Oke. Ini aku jelaskan dulu ya. Ini aku hapus ya. Kan sudah tahu ya namanya Rob kita, ilah kita itu Allah, sudah tahu. Oke. Sekarang aku mau jelaskan dulu di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 163. Wahid alias Esa alias tunggal. Ya. Aku baca. Aku juga kurang setuju kapan-kapan kita bahas dengan salah satu ustadz terkenal. Kalian tahulah kalau aku nggak usah sebut namanya. Orang dia paham Al-Quran, di pojok ini, halaman ini, nomor ini, dia hafal. Tapi dia memisahkan antara ahad dan ehad. Itu yang aku nggak setuju. Kapan-kapan kita bahas lah itu. Ya. Begini kata suratnya. Dan Tuhan kamu ya adalah Tuhan yang Maha Esa, Wahid. Ya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih. Ya. Jadi Tuhan itu ilah kita, Rob kita itu Esa. Ya. Tunggal. Sekarang Quran surat As-Syu'ara. Nomornya 42 ayatnya 11. Apa katanya? Lihat ini. Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Aku mau ajarkan di sini dulu supaya kalian ngerti. Di sini ya, ini saling mengikat kalimat ini supaya kalian paham tauhid ya.
Di sini di Quran surat 2 ya, perhatikan. Ini dia bilang wahid. Kalau di surat Al-Ikhlas dia pakai kata ahad, ahadun ya. Apa itu? Esa atau tunggal. Esa tunggal satu itu berarti nggak ada yang sama dengan dia, karena dia tunggal, dia esa. Kalau dia jamak berarti dia plural, dia lebih dari satu, nggak singular ya. Dan di sini dikatakan tunggal ya. Oke, dan itu diikat oleh Quran surat As-Siswara surat 42 nomor 11. Apa? Diikat oleh tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ya. Jadi ini saling mengikat. Begini, karena dia tunggal, dia bisa dikatakan tunggal itu apabila tidak ada yang serupa dengan dia. Kalau ada yang serupa, itu tidak tunggal. Ya, begitu juga ini mengikat karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dia, maka dia menjadi tunggal. Ini saling mengikat ini. Ini tidak tunggal ini. Tidak tunggal karena apa? Ada yang serupa dengan dia. Nih. Ya. Ini tidak memenuhi ini. Ya. Tunggal tuh ini. Tapi ini tidak tunggal karena aku punya dua. Nih. Nah, kenapa dia tidak tunggal? Karena dia serupa. Serupa. Ya. Oke. Kalau ini ruang waktu ini ya. Aku punya tunggal. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan ini. Ini merah, ini biru, ini hitam. Ya. Aku yang hitam punya dua, yang biru punya dua. Ini serupa, berarti tidak tunggal dia. Ini serupa, berarti tidak tunggal dia. Ini tunggal, aku nggak, di tanganku tidak ada lagi yang merah. Karena dia tunggal, tidak ada yang serupa. Karena dia tidak ada yang serupa, berarti dia tunggal. Paham ya? Allah itu juga begitu. Laisa kamislihi sayun. Tidak ada pun yang sama dengan dia, maka dia tunggal. Karena dia tunggal, maka tidak ada yang serupa dengan dia. Tuh. Coba pahami dulu kalimatnya. Ya. Jadi intinya Allah itu tunggal. Ya. Oke. Itu saling mengikat. Setelah itu bagaimana kok dia bisa disebut kami, ya? Jadi aku mundur dulu menjelaskannya dari kami ini ya, nanti ke zat. Kami itu banyak itu ya. Aku ambil satu contoh di Quran surat Al-Qadar ya. Surat ini 97 ayatnya 1. Sesungguhnya kami ya telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sini kami. Ya. Coba kita pikirkan. Kami. Tadi ini saling mengikat, ini saling mengikat, ini juga mengikat. Maka Allah itu satu, singular, tidak plural, tidak jamak. Tetapi di sini itu ada disebut Allah itu menyebut dirinya kami, nahnu, kami. Ya. Terus gimana ini? Padahal ini sudah dikunci satu dia, tunggal. Aku bisa mengurai begini karena Allah sendiri yang menyatakan dulu. Kalau Allah nggak menyatakan begini, aku nggak mau dan nggak berani karena itu namanya mengada-ada. Allah itu tidak boleh diada-ada. Kita harus menyatakan sejauh apa yang Gusti Allah nyatakan untuk kita. Begitu yang aku kutip tadi di Ulangan 29 itu ya, 29 itu. Ya, di sini satu dia, di sini kami. Terus bagaimana menjelaskan kami ini? Ya,
Udah ya, aku hapus ya. Ya, aku hapus. Oke. Ada yang laporan ke aku, Pak, jangan dihapus dulu, bisa digeser ke sana. Bukunya bisa digeser. Iya, Mas, bukunya bisa digeser, kameranya nggak bisa karena dia satu titik. Kecuali kamera yang memang profesional bisa segala titik ya. Ini kalau aku geser ke sana, aku nggak nampak, dia titiknya berubah lagi. Ya berproses lah. Ini aja alhamdulillah ada yang belikan handphone dengan kamera yang menurutku sudah cukup bagus. Kalau nggak dibelikan ya nggak punya, nggak bisa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kami tadi ya. Ya, kami. Aku hapus. Jadi gini, kami itu bisa punya dua arti. Yaitu dia majestic. Ini tata bahasa Arabian begitu, tata bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia juga begitu. Cuma nanti ada bedanya ya. Bisa majestic, bisa plural. Dulu. Ya. Jadi kata diksi kata kami ya, itu punya dua makna, tergantung nanti katanya mau kemana. Dia bisa majestic, berarti majestic, bisa berarti plural. Gitu loh. Berarti kalau plural, dia itu lawannya plural. Lawannya mufrad apa? Jamak, plural. Berbilang, jamak ya. Jamak aja, jamak. Majestic itu apa? Keagungan. Keagungan. Nih. Ya. Kami, aku ulangi, itu bisa punya dua makna. Dia tidak hanya mengatakan tentang jumlah, tentang kuantiti, tidak. Tapi juga dia berbicara tentang nilai, tentang harga sebuah keagungan. Ya, bisa majestic atau keagungan, bisa plural atau jamak. Biasanya istilah ini dalam bahasa disebut plural majestic. Gitu ya. Nah, karena tadi Allah sudah kita ikat bahwa Allah itu satu, tunggal, esa, tidak ada yang lain, ya. Esa, ya. Kita kan sudah ikat bahwa Allah itu esa, ya. Maka dia tidak mungkin ketika kami itu merupakan kata ganti dari Allah, yang Allah itu sendiri sudah esa, ya. Sudah esa, maka kami ini ya, esa ini, dia tidak mungkin bergantung dengan plural, jamak. Dia dia akan bergandengan dengan ini. Majestic, apa? Keagungan. Dulu. Paham ya? Karena kok dia bergandeng dengan plural, tidak mungkin. Bagaimana sesuatu itu dia sudah tunggal, dia juga jamak. Ya kalau akidah orang Kristen, Tritunggal. Itu juga kalau ditanya bingung itu Tritunggal itu. Karena masing-masing Kristen pemahaman Tritunggalnya juga beda-beda. Itu bingung. Itu loh. Ya, nggak mungkin. Hanya nalar yang tunduk dengan dogma saja lah yang bisa nerima. Sudah dibilang jamak, dibilang tunggal, sudah dibilang dibilang tunggal, tritunggal. Nanti tinggal mereka mempermainkan olah kata saja untuk membenarkan sesuatu yang salah. Karena secara matematis sesuatu person ketika dinyatakan tunggal ya tunggal, nggak mungkin dia tunggal sekaligus jamak, nggak mungkin. Tuh. Makanya karena esa tidak mungkin juga disebut. Karena dia esa, nggak mungkin juga dia disebut jamak, maka kami itu artinya adalah keagungan, majestic. Artinya ketika Allah ya mengatakan kami itu, nah di sini ini gaya bahasa Arabian. Allah itu mengagungkan dirinya. Allah menyatakan keagungannya, maka dia menggunakan kata ini kami ini. Jadi bukan berarti jamak. Allah itu menyatakan keagungannya.
Sama dengan bahasa Indonesia dari rumpun Melayu kita kan, bahasa kita dari rumpun Melayu. Sebetulnya sama aja, cuman ada bedanya. Kalau kita menggunakan kami itu untuk menghormati atau mengagungkan orang yang kita ajak bicara. Seperti misalkan ada MC mengatakan begini, kepada Bapak Kiai Paijo, waktu dan tempat kami silahkan untuk memberikan tausiah kepada warga yang ada di kampung ini. Itu MC-nya ngomong, kami, waktu dan tempat kami persilahkan. Padahal MC-nya cuma satu. Tapi dia menyebut dirinya kami. Itu artinya MC-nya itu memberi penghormatan kepada Pak Kiai Paijo itu. Bedanya gitu. Kalau di bahasa Melayu, sebentar minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di bahasa Melayu, kami itu juga untuk menghormati, tapi menghormati lawan bicara. Kalau di bahasa Arabian, bahasa Al-Quran, kami itu menghormati yang berbicara. Jadi yang berbicara itu mengagungkan dirinya, menunjukkan keagungannya. Jadi kalau Allah menunjukkan keagungannya, siapa mau larang? Ya? Jadi begitu kami. Nanti ini sebetulnya ini akan aku hapus ya, sudah paham di sini ya. Ini sama dengan bahasa Ibraniun. Maksudnya Arabian, Ibraniun, Arabiun itu hampir sama ya. Ibraniun itu kan L ya. L ya, terus menjadi ya. Ini ya, L ini, sesembahan ini, Elohim ini berasal dari L, sesembahan. Ya. Yang menurut buku yang aku baca itu katanya diambil dari Karen Armstrong, tapi aku cari di Karen Armstrong ini tebal nih, berapa halaman ini? Hampir 800-an halaman, nggak ada. Kalau di buku ini dia mengutipnya dari Karen Armstrong, tapi aku lacak ke sumber aslinya nggak ada, mungkin buku yang lain. Artinya tulisan Karen Armstrong tapi bukan di sini ya. Itu katanya Armstrong bahwa, dan aku nggak setuju itu, Ilah ini adalah dewa Kanaan, tanah Kanaan. Ya kalau kita kan Allah, dia bilang begini, Al-Ilah, sesembahan, jadinya Allah, gitu ya. Ini Al-Ilah ini dia bilang dewanya Arab pagan, gitu ya. Ini dewa Arab. Aku juga nggak setuju ini, karena seperti surat tadi kan kan Allah itu dia sendiri mengatakan dirinya Allah gitu. Dan kalau Al ditambah Ilah menjadi Allah, ini kalau kita bawa ke Nahwu Shorof nggak kena, nggak bisa gitu loh ya. Jadi ya Allah itu bukan berarti Allah berasal dari Ilah, Al-Ilah gitu, bukan. Ya, oke. Itu hanya sekedar intermezzo. Aku mau menjelaskan ini. Makanya Allah dan Eloh itu fenotipnya dekat gitu loh. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu kan ucapan Yesus ketika disalib gitu. Jadi antara Eloi dan Allah itu fenotipnya dekat gitu ya. Cuman itu nantilah kita diskusikan. Yang jelas Elohim itu El ya, sesembahan Allah itu dia mendapatkan akhiran im. Aku kasih ini ya. Ini mungkin tulisannya nggak tepat ya, karena ada transfer dari huruf-huruf Ibrani ke huruf Latin. Begitu saja dari huruf Arabian ke Latin itu mesti nggak tepat. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Yang penting kau ngerti duduk permasalahannya. Ya. Jadi akhiran him ini dia plural majestic, itu bisa astagfirullahaladzim. Sama seperti tadi, bisa plural atau jamak,
bisa majestic atau pengagungan. Ya, jadi kalau El menjadi Elohim itu bukan banyak Allah, tapi Allah yang agung. Gitu loh. Ya, lain dengan samawi, agama langit, ardi, agama bumi. Jadi orang Israel juga menyebut langit itu sama seperti orang Arab, ya, sama, ya. Sama, ya. Dia menjadi samayim. Samayim itu langit-langit. Ini menunjukkan plural kalau di sini. Ya. Plural. Tapi kalau di Elohim dia bukan plural, kalau dia menunjukkan keagungan. Ya, kalau di Samayim itu menunjukkan plural. Artinya apa? Lapis-lapis langit. Ya, Samayim, Elohim. Tuh, hampir sama kan? Jadi nggak bisa, Elohnya orang Israel banyak, enggak. Sesembahan Yahudi sama sesembahan Islam itu sama, satu, tunggal. Ya. Cuman nanti ada orang Kristen yang nggak paham dikirain beda, repot lagi. Orang Yahudinya sendiri ngakui sama, kok dia bilang beda. Kalau sesembahan Kristen sama sembahan Yahudi itu jelas beda. Bagaimana Tritunggal sama tunggal kan beda. Kalau Islam dan Kristen sama-sama Islam dan Yahudi sama-sama tunggal. Terus memang menyembah yang sama. Oke, ini sudah aku selesaikan ya, Mbak ya. Mas ya, Irwan Irawan. Kami sudah aku selesaikan ya. Jadi kami di dalam ayat itu, kami ketika dia berhubungan dengan Allah ya, itu adalah pengagungan. Kok pakai ini. Dia pengagungan, bukan jamak, bukan kuantiti. Pengagungan. Jadi Allah mengagungkan dirinya. Nanti kalau aku tanya lagi, kalian mesti nggak ngerti. Coba tanya sama guru-guru kalian, ngerti nggak? Kenapa depak? Nah, ini aku kan harus sportif. Ketika depak benar, aku harus bilang depak benar. Itu objektif, sportif. Kalau depak salah, aku bilang depak salah. Depak itu benar. Depak tidak pernah menyebut Allah itu dengan kata ganti saya. Saya, nggak pernah. Mesti aku. Sekarang kamu tanya. Tanya sama guru-gurumu, tahu nggak? Guru bahasamu juga tanya, gitu loh. Jadi kalau aku kemarin ngomong, siapa paling jago bahasa? Ayo diskusi sama aku, kita diskusikan tentang sebuah kata Tuhan dan Tuhan. Itu bukan bentuk kesombongan, bukan. Orang sombong tuh nggak bisa masuk surga. Tapi bentuk sebuah kepercayaan diriku bahwa aku sudah belajar tentang kata itu dari A sampai Z, dari sejarahnya, dari maknanya aku pelajari. Nah, aku kan belum tentu benar. Maka aku cari orang yang bisa mengimbanginku untuk diskusi tentang Tuhan dan Tuhan dari sudut pandang bahasa. Siapa pakar bahasa yang ada? Kita diskusi. Begitu. Jadi bukan sebuah kesombongan, bukan. Memang percaya diri dan sombong itu beda-beda tipis memang. Itu loh masalahnya. Begitu juga sekarang aku bilang, ngerti nggak? Coba tanyakan guru-gurumu siapa pakar bahasamu kalau kamu kuliah. Kenapa depak itu tidak pernah menggunakan kata saya ketika menerjemahkan kata ganti Allah? Ini PR untuk kalian semua. Kalau kalian sudah nggak mampu jawab, baru aku jawab. Ya, aku mumpung ingat ini. Oke, jadi kami itu Mas Irawan itu artinya pengagungan. Allah menunjukkan keagungannya, bukan jumlahnya banyak, ya. Karena kami punya dua makna. Bisa pengagungan majestic, bisa jamak plural, ya. Ketika Allah itu sudah tunggal, maka dia jalinan bahasnya harus mengatakan keagungan Tuhan atau Allah menunjukkan keagungannya. Oke, sekarang zat. Ya. Zat ini aku cari-cari dalam Al-Qur'an tidak pernah disebut. Tolong aku bantu. Kalau aku ada salah, kan aku juga punya keterbatasan. Kalian cari coba. Ada nggak kata zat itu jangan terjemahannya loh ya. Arabiunnya, aku tidak mau terjemahannya. Ke Arabiunnya, karena kita mau meneliti. Dan kata itu kita anggap sedang asik untuk diteliti. Kecuali kalau yang sudah kita nggak perlu kita teliti lagi, ya nggak apa-apa. Coba cari di Al-Quran ayat berapa yang ada kata zat. Ya, ada nggak? Yang aku tahu itu adalah
zat itu di hadis Kanjeng Nabi Muhammad begini. Berpikirlah tentang nikmat Allah dan jangan sekali-kali engkau berpikir tentang zat Allah. Ya. Hasan Syekh Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah 1788. Jadi hadis ini disahihkan gitu ya. Hanya di hadis ini aku ketemu dapat kata Allah itu disebut zat. Ya, kalau di Al-Quran aku belum nemu lah. Aku bilang belum nemu lah daripada aku bilang tidak ada ya. Coba kamu cari, aku bantu ya. Tolong aku dibantu. Nanti kalau ketemu aku kasih tahu di surat apa, ayat berapa. Artinya diskusi kita tentang Allah itu disebut zat itu ada pada level hadis. Ya. Sebetulnya hadis ini sih ya sama seperti yang tadi aku bilang ya. Kita berdiskusi tentang Allah sebatas yang Allah nyatakan saja gitu. Karena sudah dinyatakan. Berpikirlah tentang nikmat Allah dan jangan sekali-kali engkau berpikir tentang zat Allah. Sekarang masalahnya zat Allah. Zat itu apa? Seperti tadi, hamil dalam bahasa Indonesia yang perut gede mengandung, dalam bahasa Arabian bisa membawa, bisa mengantarkan, tergantung jalinan kalimatnya. Ya, begitu juga tadi tentang tentang makar. Jadi kita harus pandai memang menguasai bahasa. Kalau enggak kita akan terjerat. Sekarang zat. Ya. Mau ditulis apapun kita anggap sama aja lah. Jadi tidak perlu sebetulnya pembedaan karena ini sama-sama transfer ke bahasa Latin, ke huruf-huruf Latin ya. Mau ditulis zat, mau ditulis zat ya. Sebetulnya ini kan transfer, ada transfer bahasa, transfer huruf kan gitu aja. Kita anggap sama aja lah. Karena kalau mau aslinya ya kembalikan ke huruf-huruf aslinya kan begitu. Ini ya. Ini ya. Jangan kamu dekati dengan sains. Ini tidak berkata Allah itu melampaui sains. Jangan kau dekati dengan sains. Kalau sains namanya zat, itu ya begini. Sebentar, supaya asik ya. Itu akan begini dia. Sebentar. Begini. Nggak asik juga. Begini. Ya. Kalau sains, kalau dekati dengan sains, zat itu akhirnya dia ada padat, ada cair, ada gas. Ya. Akhirnya apa? Ini kan ciptaan. Zat padat apa? Batu. Itu ciptaan. Zat cair apa ya? Air, minyak, segala macam. Gas apa? Udara. Ini semua ciptaan yang diciptakan. Kan aku sudah bilang kemarin, yang memegang peranan dalam panggung kehidupan kita itu yang diciptakan oleh Tuhan ada 3. Ada malaikat, ada jin, dan manusia. Setelah itu ada ciptaan-ciptaan lain yang dia tidak bermain dalam panggung ini, tetapi sebagai pelengkap kita. Ada tumbuhan, ada batu, ada hewan, ada apa lagi ya. Nah ini semua ciptaan. Ini ciptaan ini. Ciptaan siapa? Ya Allah yang Maha Agung. Terus mau ditarik ke Allah, yang jauh lah, nggak bisa. Karena apa? Karena kamu mengukur Allah dengan sains, salahnya di sini. Gitu loh. Jangan mengukur ya Allah dengan sains, karena sains itu sendiri. Jadi firman itu ada 2, firman tertulis dalam kitab suci, firman tidak tertulis alam ini. Alam ini firman tertulis ini, tidak tertulis ini. Jadi Allah yang menetapkan gravitasi itu, Allah yang menetapkan. Galaksi-galaksi itu Allah yang menetapkan. Hukum alam, orang bilang hukum alam, sebetulnya bukan. Hukum Allah itu, bukan hukum alam. Alam punya hukum apa? Benda jatuh ke bawah itu sunatullah. Itu loh. Ya, itu Allah sudah menentukan. Dan hukum-hukum Allah natural ini, ya, ini itu bersifat hukum besi. Dia tidak bisa tidak bisa direkayasa. Selamanya benda itu jatuh ke bawah.
Itu loh. Ya. Itu air selamanya, meskipun orang Islam, meskipun orang kafir, meskipun apapun agamanya, walaupun kamu tidak punya agama, kalau air sudah 100 derajat kamu panaskan, pasti dia mendidih. Air itu nggak tanya, yang masak ini agamanya apa, dia tidak perlu tanya. Itu sudah hukum besi itu, begitu. Makanya kapan-kapan kita bisa melakukan sebuah kajian, menyandingkan antara kitab suci dan sains. Kalau kitab sucinya benar, pasti dia tidak akan melanggar sains, gitu loh. Cuman harus ingat, sains itu juga, kalau sainsnya sendiri itu absolut, tapi pemahaman kita terhadap sains itu yang relatif. Kalau kita pemahaman sainsnya sudah sampai titik akhir, sudah absolut, dan kitab sucinya benar-benar kitab suci, bukan abal-abal, ketemu dia. Karena dua ini sama-sama dengan firman Allah, sama-sama firman Allah, yang satu firman tertulis, satu firman tidak tertulis. Gitu. Oke, sekarang zat itu bukan diukur dengan sains, tapi diukur dengan teologis. Apa sih artinya zat Allah di situ? Itu artinya adalah eksistensinya. Eksistensi Gusti Allah Agung ini. Jadi zat Allah itu eksistensi Allah. Ya. Zat itu menunjukkan eksistensi Allah. Eksistensi itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Oh, dia masih eksis loh. Keberadaan bisa, kekuasaan bisa, kelangsungan banyaklah bisa diterjemahkan. Terserah kalian mau terjemahkan apa. Tadi aku menggunakan satu kata aja. Zat itu artinya eksistensi Allah. Bukan sains ini. Nanti ada padat, cair, gas. Ya gimana? Enggak begitu. Ya? Dan ini, aku ulangi lagi. Zat, istilah zat. Ini aku tidak temukan di dalam Al-Quran. Tolong kalau kalian cari, kalau dapat, aku dikasih tahu. Kan aku juga ngaji bisa kelewatan gitu ya. Maka kita tidak boleh mengukur eksistensi Allah karena kita terbatas, sementara eksistensi Allah tidak terbatas. Bagaimana Allah bilang, aku berada dimanapun kamu berada? Itu bagaimana caranya? Berarti Allah maha ada, maha hadir. Padahal dia satu. Dia bersama kita yang di Indonesia, dia bersama makhluk lain yang ada di India, yang ada di Arab, yang ada di Jepang, yang ada di Amerika. Semua tidak lepas dari kontrol dia, padahal dia satu. Dan dia mengatakan, aku berada dimanapun kamu berada. Sampai-sampai ada yang mengatakan, aku tidak jauh dari urat leher. Kenapa bisa begitu? Nah, itu kita belajar fisika lagi. Karena tadi itu, Allah itu tidak mengikat, tidak terikat, tapi Allah yang mengikat ruang dan waktu itu. Ruang dan waktu itu menjadi nol. Kalau kita kan terikat ruang dan waktu. Aku mau ke Jakarta itu pindah ruang dan pindah waktu. Tergantung kecepatannya berapa, naik apa. Itu loh yang maksud ruang dan waktu. Kalian belajar fisika lah biar ngerti ya. Jadi, kenapa Allah bisa dikatakan mengikat ruang dan waktu? Ya, seperti kemarin aku jelaskan. Kalau Al-Quran mengatakan, wal awalu wal akhiru. Kalau Bible mengatakan yang sudah ditranslate, sebetulnya sama sih. Ditranslate ke Yunani menjadi Alfa Omega. Itu loh. Itu artinya Allah maha hadir. Karena dia yang awal, dia yang akhir. Ketika belum ada apa-apa, dia sudah ada. Ketika nanti sudah tidak ada apa-apa, dia tetap ada. Artinya dia yang selalu ada. Oke? Sudah aku jelaskan apa itu kami, apa itu zat. Dan semoga kalian mendapatkan pencerahan. Dan jangan lupa pesanku kemarin, kalau kau dapat ilmu dari kajian ini, bagikan kepada yang lain. Itu untuk teman-teman yang lain yang belum bisa aku tunaikan ya. Tajuk yang sudah di-request, aku mohon maaf, semoga nanti bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.